Baik, maka kita mulai ngawas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil Izzati pangerane kamulyaan wal jalali lan keagungan wasi'il karami kang jembar kelomanane azimil afdali kang agung-agunge pira-pira keagungan. As-salatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing ngatasé bendera kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad al-mab'uthi kang den utus litatmimi makarimil akhlaqi krana nyempurnaaken pira-pira akhlak kang mulya. Al-mufaddali kang den utamaaken ala kafatil makhluqati ing atase sekabehane pira-pira makhluk alal itlaqi wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi sallallahu dan salam masabihis sunnati pira-pira kang dadi pira-pira lampune sunnah al-a'lami pira-pira kang den serupaaken gunung wa ashabihi lan muga tetep ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi al-badzilina pira-pira kang nyerahaken anfusahum ing awak dhewe ni ashab litawdihis syara'i maring mertelaaken pira-pira syariat wal ahkami lan pira-pira hukum wa ala sairil a'immati lan ing atase sekerine pira-pira imam al mujtahidina pira-pira kang dadi mujtahid al qaimina pira-pira kang jumeneng bihifdzina musiddini kelawan ngreksa pokoke agama. Amma ba'du falamma kana mangko ing dalem nalikane ana apa ilmu sunnah an-nabawiyyati kang bangsa nabi ba'dal qur'ani ing dalem sakwise al-Qur'anil Karim iku a'zamal ulumi luwih agung-agunge pira-pira ilmu apane qadran kira-kirane wa arqaha lan luwih luhur-luhure ulum apane syarafan kemulyaane wa fakhran lan kebanggaane iz alaihi krana iku tetep ing atase ilmu sunnah mabni qawaidi ahkamis syariati utawi dan bangune pira-pira kaidah pira-pira hukum syariat al-islamiyati kang bangsa Islam wa bihi lan kelawan ilmu sunnah tazharu dadi pertelo apa tafasilu mujmalatil ayati pira-pira perincine pira-pira kang mujmal kang umum pira-pira ayat al-Qur'aniyati kang bangsa Quran kaifala halih kaya apa ora wa masdaruhu utawi sumbere ilmu sunnah iku amman saking wong la yantiqu kang orang ngucap sapa man anil hawa saking hawa nafsu in huwa ora ana utawi kang den ucapaken iku illa wahyun kejaba wahyu
yuha kang den wahyuaken apa wahyu. Fahuwa mengko utai Kanjeng Nabi iku al-mufassiru kang mertelaaken lil kitabi maring Al-Qur'an. Wa innama nataqa lan aing pestine dawuh sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi lana maring kita bihi kelawan ma an rabbihi saking bihi kelawan kitab an rabbihi saking pangerane Nabi. Uhbibtu dan temenaken sapa ingsun hina mutala'ati ing dalem nalikane mutalaah ingsun kutubal hadithi ing pira-pira kitab hadis as-sittata kang 6 as-sahihata kang sahih al-mu'tabarata kang den wilang-wilang apa an antakhiba yen to milih sapa ingsun minha saking kutub kitaban ing kitab jami'an kang nyakup li ahasini mahasina maring luwih bagus-baguse perkara kang bagus. Setelah hamdalah dan salawat salam kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada keluarga beliau alaihi wassalatu wassalam. Beliau memberitahukan di sini sebab beliau mengarang kitab. Jadi ini ya pengalaman belajar kita mengatakan bahwa musannaf itu sering menyisipkan dalam muqaddimah kitab kanzul kitab atau perbendaharaan berharganya kitab. Kita jadi tahu misalnya sebab yang menjadikan musannaf itu ngarang kitab ini. Di sini beliau bilang bahwa ilmu sunnah, ilmu hadis itu ilmu yang paling syaraf, paling a'zam, paling luar biasa setelah mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena dari hadis-hadis inilah dibangun hukum-hukum syariat. Jadi kalau kita mengkaji Mbak di Al-Quran itu ayat yang berkaitan dengan fikih secara total itu hanya sekitar 1 juz. Selebihnya ya kisah-kisah, masalah akidah lain sebagainya. Yang fikih hanya sekitar 1 juz. Tapi kalau hadis itu dikatakan sumber dari 2/3 hukum syariat. Paham ya? Makanya dia adalah sesuatu yang menjadi sumbernya syariat Islam. Hadis ini juga yang menjadi penjelas Al-Quran. Ada namanya tafsirul Quran bis sunnah, menafsiri Al-Quran dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Karena memang Quran ya hadis ini sumbernya dari Rasulullah SAW. Yang pertama la yantiqu anil hawa, kan in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi itu digaransi sama Gusti Allah tidak akan bicara lewat hawa nafsu. Dulu itu ada sahabat, Kanjeng Nabi bilang apa dicatat, Kanjeng Nabi bilang apa dicatat. Ketemu orang Quraisy, kamu ngapain? Saya nyatat omongannya Nabi Muhammad. Terus orang Quraisy diginikan, kamu ngapain nyatat omongannya Muhammad itu? Lawang dia tuh kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak marah, kadang-kadang ada hawa nafsu, kadang-kadang tidak. Omongannya gak mesti bener. Apa mbok tulis kabeh? Lapor pada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi bilang apa? Uktub fama kharaja min hadza illa haqq. Tulisan lisan saya itu tidak akan ngomong kecuali dengan perkara yang benar. Dan ini garansi dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di Quran dikatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi juga adalah orang yang pertama kali menafsiri Al-Qur'an. Jadi ada ayat apa, Kanjeng Nabi akan menjelaskan pada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kemudian beliau itu ketika mutalaah kutubus sittah yang sahihah. Jadi baca apa? Kutubus sittah yang sahihah, baca kitab-kitab hadis yang 6 itu, dari mulai ini Sunan Ibnu Dawud, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Beliau ingin ngarang satu kitab yang mengumpulkan hal-hal yang paling penting dari kitab 6 tadi. Jadi Mukhtar Ahadits ini, kitab ini adalah ringkasan dari Kutubus Sittah yang dikarang oleh Sayyid Hashim. Dan paham ya? Ini beliau kumpulkan tidak gemen-gemen, sumbernya adalah apa? Kutubus Sittah al-Mu'tabarah. Di Sahih Muslim, Sahih
Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi ila akhirih. Beliau ambil intinya, saripatinya. Paham ya? Lah karena beliau ini memang di sini niatnya adalah untuk meringkas hadis-hadis yang ada dalam Mukhtar Ahadits ini tidak disebutkan sanad riwayatnya. Jangan lihat ini, apakah ada an siapa an Rasulillah? Betul. Langsung qala Rasulullah, langsung rawahu Ahmad an Anas, sudah selesai. Hanya menyebutkan ini sahabat Anas, yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad. Paham ya? Karena tujuannya adalah untuk meringkas. Kalau sama buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan di situ ada apanya? Ada riwayatnya, an fulan. Ini kalau kita ngaji hadis, kaidahnya itu ini malah lebih enak. Karena apa namanya? Man atlaqaha. Jadi barang siapa yang tidak ngomong ini hadisnya siapa? Paham ya? Itu sudah membuat kamu ringan. Kenapa? Karena takaffala. Mereka sudah harus menjamin ini hadisnya hadis sahih. Saya nyebutkan hadis, tidak nyebutkan rawinya, berarti saya sudah harus bertanggung jawab kalau saya tahu ini adalah hadis. Karena kalau saya ikut-ikutan ngomongkan hadis palsu, berarti saya juga termasuk orang yang meriwayatkan hadis palsu, berarti saya juga berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang ngasih saman hadis plus rawinya, berarti dia sedang membebani sampean untuk nyari kualitas hadis ini. Kan dia hanya ngomong anfuran kolak kata. Berarti tugas siapa untuk memastikan kualitas hadis ini? Sampean. Karena sampean sudah tahu rawinya, harus cari satu-satu. Ini bagaimana, ini bagaimana. Tapi kalau ada orang bilang qala Rasulullah kaza, berarti dia sudah menjamin yang dia ucapkan omongannya Kanjeng Nabi. Jadi man asnada faqad kafala. Ngapunten. Barang siapa membawa ngasih tahu isnadnya, berarti dia telah membebani sampean. Barang siapa tidak ngasih isnad ketika ngomong hadis, berarti dia telah menjamin atas sampean. Makanya lebih enak ngaji kita yang tidak ada sanadnya. Itu sudah tanggung jawabnya siapa? Musannaf. Berarti dia yakin di sini adalah semuanya hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut nih. Ngapunten li ahsan mahasinil ahadits an-nabawiyyati pira-pira ahadits an-nabawiyyah kang bangsa Nabi wa akhtarul milih sapa ingsun minha saking ahadits an-nabawiyyah mukhtarul hikami ing pira-pira hikmah kang den pilih al-muhammadiyyati kang bangsa Muhammad mustamilan kang mengko alama ing atase perkara tamassa kang dadi kuat ilaihi maring ma apa al hajatu hajat al ijtimaiyatu kang bangsa ijtimai wa tad'ulan ngundang ilaihi maring ma apa al jami'atu al islamiyatu murattaban halih kang den urut-urutaken ala hurufil hijai ing atase pira-pira huruf hijaiyah. Wallahu utawi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala iku al-musta'anu zat kang den suwun pitulung. Oke, selanjutnya beliau ambil ringkasan-ringkasan saja dan urutannya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Jadi hadis yang awalnya hamzah dikumpulkan lebih dulu. Harful hamzati. Harful hamzati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati teka sapa ingsun babal jannati ing lawange swarga yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fa astaftihu mongko amri buka sapa ingsun fa yaqulu mongko ngucap sapa al khazinu malaikat kang jaga iku man sapa anta utawi sira fa aqulu maka ngucap sapa ingsun ai ana utawi ingsun iku Muhammadun jeneng Muhammad fa yaqulu mongko dawuh sapa al khazin malaikat yang jaga tadi bika kelawan sira umirtu dan perintah sapa ingsun alla aftaha ing yen to ora buka sapa ingsun ing pintu swarga
li ahadin krana salah suwiji qablaka ing dalem sadurunge ingsun. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sinten Ahmadu Imam Ahmad an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Oke, hadis pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi pintu surga ketika yaumul qiyamah, maka beliau hendak membukanya. Maka malaikat yang jaga nanya, "Man anta? Kamu siapa?" Dijawab, "Ana Muhammadun." Saya itu namanya Muhammad. Maka malaikat tadi jawab, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla." Dengan nama engkau, dengan sebab engkau wahai yang namanya Muhammad, aku diperintahkan tidak boleh buka pintu surga ini untuk seorang pun sebelum jenengan. Jadi ini termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat yang paling utama. Ini khitabnya kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita jadi umat yang paling utama? Dan di dapuran kita kan sudah masuk, gini betul. Turu ya sering gini betul. Seangel lah untuk menjadi khairul ummah itu kenapa? Kalau sebabnya dari itu angel, gini betul. Ibadah gak nemen lah. Tapi kenapa kita menjadi umat yang paling luar biasa? Karena kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita dibilang umat Kanjeng Nabi, itu idhofah ini Mbak, yang jadi syaraf itu mudhofnya, bukan mudhof ilahnya. Paham ya? Umat Kanjeng, apa Kanjeng Nabi bangga dengan umat itu sampean? Ya kabatek lah, paham ya? Beban lah ini ya. Engel nyafaat ini suwe siji kan. Tapi kita yang menjadi bangga karena namanya disandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menjadi khair ummatan wasata. Kita menjadi umat yang paling utama karena kita adalah umat dari Nabi yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita meskipun datang terakhir, tapi masuk surganya yang paling awal. Kenapa kok gitu Mbak? Kenapa kok paling awal? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk surga kalau masih ada umatnya yang di neraka. Jadi Kanjeng Nabi itu kan pernah ya, suatu ketika futurul wahyi Pak. Ngepas futurul wahyi, ada yang tahu? Futurul wahyi maksudnya apa? Wahyu tidak turun. Kanjeng Nabi itu ketika awal berdakwah ada satu fase wahyu tidak turun, namanya futurul wahyi. Sampai Kanjeng Nabi itu sedih. Orang itu Mbak, kalau misalnya biasa ngobrol sama Gusti Allah, itu nggak dijak ngobrol kan pasti sedih. Sampai itu kita itu kalau biasa diajak ngomong guru nih, moro guru nih menengke sampean kita pastikan sedih. Cah saiki Mbak, bisa ketemu ayang-ayange gitu mboten. Moro yang izin menengke ngono lak wis gawa apa gitu mboten. Aduh kenapa ini? Ya. Aduh, aku salah apa ini ya? Wis ngecat aku salah apa ya? Gitu aja. G K gitu kan ya. Seruat gitu betul. Sami Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika itu lama enggak turun wahyu. Sedih sama orang Quraisy dikapok-kapok nih. Duluan Muhammad, pangeranmu meninggal gue iki. Wah gak jadi nabi sampai nih. Karena itu awal ketika turun awal wahyu. Kemudian turun surat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun ayat yang menjelaskan Allah tidak pernah meninggalkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah marah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ini akhirnya menjadi sebuah hujah Mbak, bahwa Quran itu bukan buatannya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kalau Nabi mau kan dikeluarkan setiap hari, gitu betul. Tapi kenapa kata itu Kanjeng Nabi tidak bisa ngomong tentang Al-Quran? Karena memang tidak turun berarti bukan buatannya, bukan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi apa? Itu murni wahyu dari Gusti. Jadi kalau nggak turun wahyu ya beliau nggak ngomong. Kedua ya ketika zamannya Sayyidah Aisyah kena fitnah itu ya, beliau dibilang zina itu ya. Mengapunten, Kanjeng Nabi tidak bisa ngasih keputusan karena belum turun wahyu. Sedih beliau berhari baru kemudian turun wahyu. Sayyidah Aisyah ternyata tidak berzina. Kalau Kanjeng Nabi mau kan sejak awal langsung ngomong saja bela istrinya. Kenapa tidak bisa? Karena itu semua wahyu dari Gusti, bukan ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah yang tadi, perkara yang tadi itu akhirnya ketika turun wahyu, wala sawfa yu'tika rabbuka
Ada ayat yang mengatakan Allah akan ngasih kamu balasan sampai kamu ridho. Maka Nabi bilang apa? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Katakan Nabi, saya tidak ridho kalau satu saja dari umat saya masuk neraka. Jadi ketika dikasih keinginan kajian Nabi, nanti kamu akan dikasih apapun yang kamu mau sampai kamu ridho. Nabi mintanya apa? Tidak minta rumah mewah, tidak minta apa? Kendaraan mewah, tidak mintanya apa? Saya tidak akan ridho kalau satu di antara umat saya ada yang masuk neraka. Maka ini dijamin orang itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang beriman sudah pasti masuk surga. Selama sampai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang iman pada beliau sebanyak apapun dosa sampai pasti masuk surga. Di antara syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan ada yang menjadikan orang masuk surga tanpa hisab. Ada syafaatnya yang menjadikan orang itu asalnya masuk neraka dimasukkan ke surga. Ada syafaatnya yang orang sudah di neraka, kanjeng Nabi tarik untuk masuk surganya Gusti Allah. Itu semua syafaatnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dijuluki Asy-Syafi'ul Musyaffa'. Gelarnya beliau apa? Jadi orang yang pertama kali memberi syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beliau syafaati, Mbak? Beliau sendiri gak butuh, Mbak. Siapa yang beliau syafaati? Umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut nggih. Ikti nekanono sira. Ini mboten jamin iki. Gak ada. Oh iya. Kok bablas maghrib kan susah gitu men. Nggih. Ikti nekanono sira al ma'rufa ing perkara kang keweruhan bagus, yang diketahui bagus. Wajib tani perang ngedo sira al munkara ing perkara kang mungkar. Wanzulan ningarono sira lihatlah ma ing perkara yu'jibu kang gawuaken apa ma uzunaka ing telinga sira. An yaqula ing yento ngucap laka maring sira sapa al qaumu qaum. Idza qumta ing dalem nalikane jumeneng sapa sira min indihim saking ngersane kaum. Fakti maka nekanono sira hu ing ma wanzulan ningarono sira lihatlah kamu allazi ing perkara takrahu kang sengit sapa sira an yaqula ing yen ngucap laka maring sira sapa al qaumu qaum idza qumta ing dalem nalikane jumeneng sapa sira min indihim saking mungguhe kaum ngersane kaum fajtani maka ngedohono sira hu ing allazi. Rawang riwayataken ing hadis sapa al jamaatu golongan. Jadi yang diriwayatkan sahabat yang banyak. Hadis ini mengatakan apa? Datangilah perkara yang baik dan jauhilah perkara yang buruk. Perkara baik itu bagaimana? Konsepnya kan Nabi sederhana. Kamu datang ke kaum, kamu datang ke sebuah golongan. Ketika kamu pergi, perkara apa yang ingin kamu dengar dari mereka? Misalnya Kang Paijo niki loman, Kang Paijo niki murah senyum, Kang Paijo niki baik hati dan tidak sombong. Paham ya? Fakti, maka datangilah perkara itu. Jadi perkara yang baik itu yang kalau kamu pergi dari suatu kaum golongan, kamu ingin kamu dipuji dengan hal itu, berarti itu perkara yang baik. Gini betul. Kang Paijo tibane sregep salat tahajud. Misalnya, paham ya, yang sampai sampean merini, takok, anak kula ten mriki pripun Ustaz? Masya Allah, putrane jenengan, putri jenengan tahajud setiap malam. Seneng napa mboten dia mengkata mboten? Seneng napa mboten? Wah, putra putri jenengan iki loman sanget. Ben kiriman iki langsung traktir kanca-kancane. Misale. Wah, putra putri jenengan iki luar biasa. Sregep tenan. Tasik saged khidmah, cek saged mutolaah, ke jemaah paling depan, soft pertama. Masya Allah. Jamaah jam 12 sudah di masjid jam 8. Misal.
Maka itu adalah perkara-perkara yang baik. Tapi kalau misalnya sampai dengar orang cerita, macam cakai males, alah cakai turuan, alah cakai medit, lalu gak tawadus, misalnya, seneng nggak kita diomong seperti itu? Maka itu perbuatan mungkar, jauhilah. Sederhana, paham ya? Jadi apa perkara yang baik yang kamu ingin dipuji dengan itu perkara yang baik, maka datangilah. Dalam hadis yang lain kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan kalau perkara buruk itu perkara yang kamu malu kalau orang tahu, kalau orang lihat. Perkara baik itu yang kamu seneng kalau ada orang yang lihat. Ada malam-malam orang kebangun lihat sampean tahajud, keruan tahajud. Iki rada enek banggane mboten? Misalnya sampean tahajud moro bunyi liwat ngoten. Lak moro alhamdulillah tinggal. Wah, ngene mboten. Sampeyan lagi tahajud moro enek yai liwat ngoten. Wah kan suwe-suwe ning ngadeg ngene mboten. Asal wis arep rukuk mang amarga yai liwat kayane. Wah, suwe-suwe sik lah tambahi Al-Baqarah. Sampeyan lagi nyapu latar. Lah kan bapaknya pas nyambang. Wah, langsung makan semangat ngene mboten. Asale mau ngarep nganu sak kotak full kabeh saponi. Kenapa? Karena itu perkara yang sekiranya orang tahu sampai malah menjadi bangga. Tapi ngapunten. Contoh yang lain, misalnya turu bar subuh. Kok keruan mbek gurune, isin apa mboten? Pake pas ngirim, kok pas pengin ngiripi jam 5 isuk misalnya. Misalnya, ngoten nggih. Anu, mana ananda ini? Ngapunten tasik sari. Isin nggih mboten. Amarga perkara yang jelek. Ngapunten misalnya sampean kok keruan buang sampah sembarangan. Kau enak mau uangan langsung set, ya. Apa nek yai liwat isin apa mboten? Maka perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan baik itu yang sampean andaikan orang lihat tenang, los. Karena sampean tahu ini perbuatan yang baik. Perbuatan buruk itu takarannya sederhana saja seperti itu. Paham ya? Itu takarannya yang sederhana seperti itu juga menunjukkan bahwa syariat itu Mbak. Syariat itu ketika ada tidak menafikan omongane wong, tidak menafikan omongane tiyang. Makanya menjadikan omongane wong itu salah satu sebagai parameter, ngoten ya. Perkara yang dianggap buruk oleh semua orang itu berarti perkara yang buruk, ngoten ya. Perkara yang baik menurut kebanyakan orang ya berarti perkara yang baik. Makanya umat muslim itu ya orang Islam itu ya selain dia ya ibadah pada Gusti Allah juga sosialnya biasanya bagus. Sosialnya apa bagus. Makanya sampai melihat itu hadis-hadis yang isinya adalah yukrim jarahu, memuliakan tetangga, yukrim keluarganya, pasti dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Jadi orang itu harus menjadikan kehidupan sosialnya juga bagian dari ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman sosial ada orang tuh gitu Mbak, sudah pernah ngaji, sudah pernah belajar, akhirnya yo enggak ngurus omongan wong ki apik, tapi dalam konteks yang benar. Dalam konteks yang benar. Kita kan sudah belajar ya, kalau sholat itu kan hanya cukup menutup aurat. Iya betul. Lek lanang kan auratnya hanya pusar sampai pundi dengkul. Akhirnya sholat guru nganggo celana ndek. Ketika dipaitu mbek tanggane, pancene wong awam kae gak ero lek sholat saya itu susah. Karena cara syariat sah saja, gitu betul. Tapi apakah pantas? Ya gak pantas. Gitu betul. Ya gak pantas. Ada berapa orang yang sebenarnya ini hadisnya kanjeng Nabi sudah membuktikan bahwa perkara baik itu ya kalau kamu kumpul sama orang pergi diomongkan baik kamu seneng, ya itu perkara yang baik. Ini bukti bahwa agama Islam itu tidak menafikan bahwa kita juga harus nyocoki kebiasaannya orang-orang sekitar. Kita tidak boleh dewe sendiri ngerasa paling bener mboten. Nah, begini. Baik, mungkin segitu saja. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW dengan barokah mengaji hadisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu kalau semakin kenal kanjeng Nabi, semakin cinta dengan kanjeng Nabi. Kan tidak mungkin kita cinta kanjeng Nabi tapi tidak tahu bagaimana perbuatannya kanjeng, bagaimana ucapannya kanjeng, bagaimana sifat-sifatnya kanjeng. Ini cinta dari mana? Tidak kenal, gitu. Maka kita dengan semakin banyak ngaji hadis, tahu ucapannya kanjeng Nabi, tahu perbuatannya kanjeng Nabi, tahu sifat-sifatnya kanjeng Nabi, diharapkan juga bisa nyontoh kanjeng
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti bisa kumpul bersama kanjeng Nabi Muhammad. Kata kanjeng Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Kalian akan bersama dengan orang yang kalian cinta. Tapi cinta butuh pada bukti. Gini betul. Masa bilang saya cinta engkau kanjeng Nabi, tapi sholat sunnah, yo betul lah. Kebetulan asal betul niku paham. Kalau cinta dengan kanjeng Nabi, tapi ninggal sholat, tapi ninggal poso, ndak. Cinta butuh nopo? Bukti. Apa bukti kita cinta pada Rasulullah SAW? Mengamalkan syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.